menghargai Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini saudaraku kita berbicara mengenai Injil adalah perbuatan Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari kita buka saudaraku dari kitab Roma. Sebelumnya saya menyambut saudara dalam ibadah Gereja Injili Anugerah Tuhan di Kompleks Padang Hijau Blok B nomor 48. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita buka dari kitab Roma pasal 6, pasal 1 ayat 17. Ayat 16 dan 17. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara kasih. Injil dalam bahasa Inggrisnya disebut saudaraku good news. Artinya adalah kabar baik. Haleluya saudaraku. Injil disebut kabar baik. Injil saudaraku berbicara tentang perbuatan Tuhan yang menyelamatkan manusia. Jadi saudaraku, Injil tidak berbicara tentang perbuatan manusia. Haleluya. Injil berbicara tentang perbuatan Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Injil berbicara saudaraku tentang perbuatan Tuhan yang menyembuhkan. Injil berbicara tentang perbuatan Tuhan yang membebaskan. Jadi saudaraku, Injil intinya adalah mengenai pekerjaan Yesus yang sempurna dan selesai. Amin. Coba katakan bersama dengan saya, pekerjaan Yesus Pekerjaan Yesus yang sempurna dan selesai. Ya, memang manusia berdosa dan telah memberontak terhadap hukum-hukum Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut, kebinasan untuk selama-lamanya di neraka. Saudaraku, kabar baiknya 2000 tahun yang lalu Yesus telah ditikam karena pemberontakan kita dan diremukkan karena kejahatan kita. Amin. Coba kita buka saudaraku dari kitab Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Dari 5 saja teman. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Memang saudaraku, karena pemberontakan manusia harus dihukum ke neraka. Tapi kabar baiknya saudaraku, Yesus sudah ditikam karena pemberontakan kita. Yesus sudah diremukkan karena kejahatan kita. Sehingga manusia yang berdosa tidak perlu lagi menerima hukuman kekal selama-lamanya. Yesus sudah menanggung hukuman kekal kita. Amin, saudaraku. Jadi melalui kematiannya di kayu salib, melalui penebusannya saudaraku, melalui perbuatan Yesus, kita tidak perlu lagi dihukum ke neraka. Amin. Ya, memang manusia terkutuk karena gagal mematuhi hukum Tuhan dengan sempurna. Tetapi saudaraku, kabar baiknya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saudaraku, kita ini terkutuk. Semua manusia yang mencoba dibenarkan karena mematuhi hukum, firman Tuhan mengatakan dia berada di bawah kutuk. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi saudaraku, karena kita semua gagal melakukan tuntutan hukum Tuhan, maka kita semua berada di bawah kutuk. Tapi kabar baiknya, Yesus sudah menjadi kutuk menggantikan kita. Amin. Dengan jalan menjadi kutuk waktu dia naik ke kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi dengan melalui perbuatan Yesus naik ke kayu salib, saudaraku, dia menanggung segala kutuk kita. Jadi saudaraku, untuk membebaskan diri kita dari kutuk tidak bisa dengan perbuatan kita. Itu hanya melalui perbuatan Tuhan yang menanggung segala kutuk kita, dengan menjadi kutuk menggantikan kita. Haleluya saudaraku. Saudaraku, akibat kejatuhan manusia dalam dosa, firman Tuhan mengatakan dosa menjalar kepada semua orang. Dan akibat dosa adalah kematian. Dan saudaraku, biasanya sebelum manusia mati, dia akan sakit terlebih dahulu. Jadi saudaraku, akar utama penyakit adalah dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, tidak ada penyakit di Taman Eden. Amin. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kematian mulai masuk, penyakit mulai masuk. Tetapi saudaraku, kabar baiknya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah berbilur-bilur. Yesus sudah menanggung segala penyakit kita. Yesus sudah menanggung segala kelemahan kita. Bagi saudara yang menyaksikan acara ini juga, kabar baik bagi saudara. Mungkin saudara sudah lama sakit, sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Mungkin saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku. Saudaraku, kebenarannya adalah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah menanggung segala penyakit saudara dan sudah menanggung segala kelemahan saudara. Penyakit sudah ditanggung, penyakit sudah diselesaikan. Saudara bahkan tidak perlu memohon supaya Tuhan menyembuhkan saudara, karena itu sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Ini disebut sebagai kabar baik. Haleluya saudaraku. Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ulangi. Dia, ini berbicara tentang Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuat Bapa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudaraku, bagaimana saya manusia berdosa dibenarkan? Dengan cara membuat Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa. Semua dosa kita saudaraku ditimpakan kepada Yesus. Amin. Dan kebenaran Yesus yang sempurna ditimpakan kepada kita. Itu adalah perbuatan Tuhan yang membenarkan kita. Manusia tidak bisa dibenarkan karena perbuatan baiknya sendiri. Itu adalah perbuatan Tuhan yang membenarkan saudara. Itu adalah perbuatan Yesus yang menanggung dosa saudara dan kemudian memberikan kebenarannya yang sempurna kepada kita. Haleluya saudaraku. Jadi saudaraku, kita memiliki kebenaran Yesus yang sempurna. Halo. Coba katakan bersama dengan saya. Saya memiliki
kebenaran Yesus kebenaran Yesus yang sempurna. yang sempurna. Amin, saudaraku. Amin. Saya benar Saya benar sama seperti Yesus benar. sama seperti Yesus benar. Jadi saudara memiliki kebenaran yang sempurna. Amin. Saudara benar sama seperti Yesus benar. Karena kita di dalam Yesus. Jadi saudaraku, waktu kita di dalam Yesus, Bapa melihat Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Kita dimasukkan ke dalam Yesus. Jadi waktu Bapa mau melihat kita, dia melihat Yesus terlebih dahulu. Amin. Waktu dia memandang kita, dia melihat kebenaran Yesus. Dia melihat kesempurnaan Yesus. Amin. Amin. Jadi sebagaimana Bapa menerima Yesus, demikian juga Bapa menerima kita. Amin. Apakah Bapa pernah menolak Yesus? Tidak. Bapa tidak pernah menolak Yesus. Jadi sebagaimana Bapa tidak pernah menolak Yesus, selalu menerima Yesus, demikianlah Bapa selalu menerima kita. Karena kita di dalam Yesus. Mengerti saudaraku? Amin. Kita di dalam Yesus. Kita dimasukkan ke dalam Yesus. Kita menjadi satu dengan Kristus. Jadi saudaraku, waktu Bapa melihat kita, dia melihat kesempurnaan Yesus. Dia melihat kebenaran Yesus. Dia melihat keindahan Yesus. Dia melihat kita saudaraku tanpa noda, tanpa cacat, tanpa celah. Kesempurnaan Yesus melingkupi kita. Amin. Coba saudara renungkan sebentar. Amin, saudaraku. Saudara bayangkan kesempurnaan Yesus melingkupi kita. Kebenaran Yesus melingkupi kita. Keindahan Yesus melingkupi kita. Kita memiliki kebenaran nomor satu. Amin. Kita memiliki kebenaran yang sempurna. Oleh karena itu saudaraku, karena kita memiliki kebenaran yang sempurna, kita pantas menerima berkat yang sempurna. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Adakah saudara yang berkati sampai sejauh ini? Amin. Haleluya. Oke, ada pertanyaan. Apakah karya atau perbuatan Yesus cukup untuk menyelamatkan saya? Ataukah keselamatan saya harus ditambah dengan perbuatan baik saya? Dulu saudaraku, saya nggak mengerti mengenai hal ini. Saya pikir saudaraku, saya diselamatkan dengan kasih karunia. Kemudian setelah itu, supaya saya bisa tetap selamat, saya harus menambahinya dengan perbuatan baik saya. Adakah saudara mengalaminya seperti itu? Saya diberitahu, sekarang kau sudah selamat, kau diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Sekarang, supaya kau terus mempertahankan keselamatanmu, mengerjakan keselamatanmu, kau harus terus rajin beribadah, kau harus rajin berdoa, baca Alkitab. Itu semua baik. Amin, saudaraku. Tapi itu sebenarnya pengertian yang salah. Tidak ada yang bisa kita tambahi kepada karya Yesus yang sempurna untuk menyelamatkan kita. Amin. Mengerti kan saudara ini? Jadi saudaraku, itu tadi semuanya bertentangan dengan kebenaran Injil. Karya Yesus yang sempurna cukup menyelamatkan kita. Amin. Tidak perlu ditambah dengan perbuatan baik kita. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Coba kita buka dari kitab Ibrani 10 ayat 10. Ibrani pasal 10 ayat 10. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berapa lama kita disempurnakan, dikuduskan saudaraku? Satu kali untuk selama-lamanya. Itu makanya Yesus saudaraku mati hanya satu kali. Amin. Waktu dia mati satu kali, dia menyelesaikan dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin.
baik dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Amin. Amen. Penyucian oleh tubuh Yesus, korban darah tubuh Yesus, saudaraku, menyucikan kita satu kali untuk selama-lamanya. Mengampuni dosa kita, baik masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Cukup penebusan darah Yesus. Tidak perlu lagi ditambah, saudaraku, dengan perbuatan baik kita. Amin, saudaraku. Lalu apa gunanya perbuatan baik? Saudaraku, perbuatan baik itu adalah buahnya. Saudara tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tapi perbuatan baik adalah buah keselamatan. Amen. Haleluya, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan dari buahnya lah engkau mengenal pohon itu. Kalau satu pohon baik, maka buahnya pasti baik. Amin, saudaraku. Amen. Jadi perlu saudara setelah selamat menghasilkan buah-buah keselamatan, menghasilkan buah-buah pertobatan, saudara. Tapi perbuatan baik tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan karya Yesus di kayu salib. Saudara tidak perlu menambah karya Yesus yang sempurna dengan perbuatan baik, saudara. Itu sudah cukup sempurna. Amin, saudaraku. Amen. Kalau saya bisa kasih saudaraku ilustrasi, itu sama seperti sebuah lukisan. Saudara tahu, saudaraku, kalau lukisan-lukisan yang baik itu, saudaraku, lukisan yang mahal, harganya ada yang sampai triliunan. Ada saudara tahu lukisan yang termahal sekarang, saudaraku, harganya sekitar 5,4 triliun. Berapa, saudaraku? 5,4 triliun, 5.400 miliar rupiah. Itu adalah lukisan Tuhan Yesus. Dan saudaraku, kabarnya dibeli oleh putra mahkota Arab Saudi. Dari mana saya tahu? Nanti saudara cari di Google. Amin, saudaraku. Lukisan termahal, kalau saya tidak salah, itu adalah karya Leonardo da Vinci atau Michelangelo. Saya lupa yang mana, saudara. Saudara bayangkan misalnya lukisan yang sempurna dan yang setelah selesai ini, saudaraku, dipajang. Lalu datang seseorang, didatanginya, saudaraku, kurang cantik nampaknya lukisan ini. Lalu saudaraku, diambilnya krayon, amin, atau diambilnya pulpen, atau diambilnya kuas. Masih ada yang kurang di sini sepertinya. Lalu saudaraku, dia menambahkan cat atau menambahkan satu goresan kepada lukisan ini. Apa yang terjadi, saudaraku? Lukisan itu menjadi rusak. Mengerti, saudara? Lukisan itu menjadi rusak. Lukisan yang sudah selesai dan sempurna tadi, hasil karya dari seorang master, saudaraku, menjadi rusak karena kita tambahi pekerjaan yang sudah selesai. Mengerti, saudara, maksud saya ini? Amen. Jadi, saudaraku, pekerjaan Tuhan Yesus sama seperti lukisan yang sempurna tadi. Lukisan yang sudah selesai tadi. Apapun yang saudara tambahkan kepada lukisan itu hanya merusak karya tersebut, hanya merusak lukisan tersebut. Mengerti, saudaraku? Jadi apapun yang saudara tambahkan kepada karya Yesus, keselamatan Yesus yang sempurna, hanya merusak karya Yesus yang sempurna tersebut. Saudara mengerti ini, saudaraku? Amen. Jadi karya Yesus, penebusan Yesus cukup untuk menebus kita satu kali dan untuk selama-lamanya. Baik dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita kembali ke Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Lalu Pak, setelah saya selamat, bagaimanakah saya mempertahankan keselamatan saya itu?
kalau tidak ditambahi dengan perbuatan baik saya? Lalu bagaimana saya terus mempertahankan keselamatan saya? Roma 1 ayat 17. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya saudaraku. Jadi sepanjang hidup saudara, mulai dari saudara mengenal Yesus sampai saudara nanti mengakhiri hidup saudara, saudara harus terus menaruh iman saudara pada perbuatan Yesus. Amin saudaraku. Saudara diselamatkan karena percaya pada Yesus. Dan saudara bagaimana mempertahankannya? Dengan terus menaruh iman saudara pada perbuatan Yesus. Bukan iman ditambah dengan perbuatan baik. Haleluya saudaraku. Dari iman, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya saudaraku terus-menerus menaruh iman kita pada karya Yesus yang sempurna. Terus-menerus menaruh iman kita pada perbuatan Yesus yang telah selesai. Amin saudaraku. Karena dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Bukan dikatakan setelah saya percaya kepada Yesus, bertolak dari iman ditambah dengan perbuatan baik. Tidak. Bertolak dari iman dan terus memimpin kepada iman. Jadi saudaraku dikatakan tadi sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Inilah kebenaran Allah. Amin saudaraku. Inilah kebenaran Allah. Dibenarkan karena percaya pada Yesus. Dan cara saya mempertahankan hubungan saya dengan Allah dengan terus menerus percaya kepada Yesus. Bukan menaruh percaya pada perbuatan baik saya. Oke, kita baca saudaraku Roma 5 ayat 8 sampai 10. Satu, dua, tiga ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku, biasanya kalau misalnya kita melayani orang berdosa, kita menyatakan kasih karunia Tuhan. Misalnya kita bertemu dengan seorang pemabuk atau saudaraku seorang penjudi, apa yang biasa kita beritakan? Pak, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosamu. Haleluya saudaraku. Lalu saudaraku si pendosa tadi datang kepada Tuhan. Si penjudi tadi, si pemabuk tadi datang kepada Tuhan. Lalu saudaraku, setelah dia selamat, terima Yesus, apa kita katakan? Sekarang Bapak harus untuk mempertahankan keselamatan Bapak harus meninggalkan semua ini. Kalau Bapak berdosa lagi,